Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hidayat. Saya dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin. Kali ini saya akan membahas atau mereview tentang buku yang berjudul tentang konstruksi sejarah Mushaf Al-Quran pada abad pertama Islam. Buku ini ditulis berdasarkan catatan para ulama muktabar dan analisis para sarjana otoritatif yang ditulis oleh Pak Wildan Imaduddin Muhammad, dosen Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku ini juga setelah bekerja sama dengan Lentera Hati yang diterbitkan oleh Pusat Studi Al-Quran. Nah, jadi buku ini mengeksplorasi dinamika dan polemik dalam perjalanan Mushaf Al-Quran pada masa 3 periode awal, yakni pertama kali mengumpulkan Al-Quran, kemudian upaya membentuk Mushaf Al-Quran, lalu kemudian upaya penyempurnaan ortografik Mushaf resmi. Jadi buku ini mencatat bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menjaga keaslian dan keutuhan Al-Quran. Buku yang ada di tangan saya ini adalah sebuah karya yang sangat penting dalam memahami dinamika dan sejarah kodifikasi Al-Quran pada masa-masa awal Islam ya. Kemudian penulis dalam buku ini juga dengan cermat telah mengulas periode krusial dalam sejarah Al-Quran, yaitu pada masa kepemimpinan Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, dan Abdul Malik bin Marwan. Nah, tentu buku ini mengacu pada catatan para ulama muktabar seperti Abu Ubaid, Ibnu Abi Dawud, dan Abu Amr Al-Dani. Nah, serta buku ini juga menganalisis dari para sarjana otoritatif Barat yang berdasarkan temuan manuskrip kuno. Nah, kemudian buku ini juga menyajikan pandangan yang komprehensif dan mendalam mengenai proses kodifikasi Al-Quran. Melalui buku ini juga kita diajak untuk memahami bahwa Mushaf Al-Quran yang kita baca saat ini adalah hasil dari perjuangan dan ikhtiar para pendahulu kita dalam menjaga dan melestarikan wahyu ilahi. Nah, kemudian di bab 2 dijelaskan bahwa sejarah pengumpulan Mushaf Al-Quran itu secara sosial dan politik, yang dimana pada saat itu umat Islam tidak kondusif. Hal itu terjadi karena pada saat itu Rasul baru saja wafat, jadi umat Islam ditinggalkan oleh Rasulnya. Nah, kemudian di bab ketiga itu menjelaskan tentang mushaf resmi pada masa Utsman bin Affan yang diawali dengan konteks sosio dan historis, yang dimana pada saat itu umat Islam lebih stabil daripada pasca meninggalnya Rasulullah. Nah, kemudian juga di bab 3 ini juga diceritakan pemimpin yang diputuskan secara konsensus yang berbeda pada pemilihan Abu Bakar, pas zaman Abu Bakar. Nah, pada saat Abu Bakar itu dilakukan secara aklamasi, namun berbeda pada masa ini, pada masa tersebut dilakukan secara konsensus. Nah, kemudian di bab keempat yaitu dijelaskan tentang proyeksi Mushaf Al-Quran yang terjadi sangat pesat pada saat itu. Nah, di bawah dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan itu mengalami kemajuan seperti penyempurnaan beberapa bentuk dalam Mushaf Al-Quran. Nah, jadi secara keseluruhan buku ini menceritakan tentang pasca awal, kemudian pasca pembentukan Mushaf Al-Quran, kemudian penyempurnaan. Nah, jadi kalian bagi sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir disarankan untuk membaca buku ini secara detail dan cermat. Tidak akan rugi membaca buku ini, karena mungkin kalau kalian tamat membaca buku ini, insya Allah kalian akan haus ilmu lebih dalam untuk menggali bagaimana perkembangan Mushaf Al-Quran dari awal sampai akhir.